أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pengembara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan diberikan rezeki yang tak kita sangka dari mana arah datangnya, serta termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sang pengembara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang berdoa agar kelak bisa masuk surga. Oleh karenanya, setiap orang berusaha memupuk keimanan dan ketakwaan agar kelak bisa masuk ke surga. Surga adalah salah satu tempat penuh kenikmatan yang kekal dan sempurna. Tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Tempat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Setiap orang pasti rindu dengan surga dan ingin masuk ke dalamnya, siapapun orangnya, dimanapun ia tinggal, apalagi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 72. Dalam sebuah hadis yang dari Iyad Ibnu Himar, diceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 kelompok. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah siapakah 3 kelompok yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak ulasannya. Yang pertama, pemimpin yang adil lagi disenangi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengistimewakan pemimpin yang adil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran sosok pemimpin yang adil di dalam Al-Quran, yang artinya, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran Surah Anbiya ayat 73. Ayat ini menjelaskan tentang sosok pemimpin yang adil yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Kepemimpinan di dalam Islam adalah perkara serius karena di dalamnya ada tanggung jawab yang besar. Barang siapa yang memimpin dengan adil dan menjaga amanah yang dibebankan padanya, maka ia akan mendapat naungan Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan kepadanya, dan tidak beragama orang yang tidak bisa menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada manusia agar tidak sekali-kali mengingkari janji-janjinya dan amanah yang dibebankan kepada mereka. Penguasa yang suka berdusta juga akan
diamkan Allah pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah tidak suka berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka. Dia juga tidak akan membersihkan mereka dari dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka adalah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada setelahku para pemimpin yang berdusta. Barang siapa yang masuk pada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku. Barang siapa yang masuk pada mereka itu dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pemimpin sangat berpengaruh bagi jalannya roda organisasi yang dia pimpin. Seorang pemimpin rakyat sangat berpengaruh bagi keadaan nasib orang banyak. Jangankan ucapan, isyarat pun dapat menciptakan kemakmuran atau bahkan penderitaan. Seorang pemimpin kelompok atau instansi, ia bertanggung jawab atas maju mundurnya kelompok tersebut. Karena tugas beratnya itu, pemimpin yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan adil mendapat anugerah yang luar biasa, yaitu kedudukan dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang mengasihi lagi lembut kepada sanak keluarga dan setiap muslim. Tentang kelompok kedua penghuni surga, yakni orang yang mengasihi sesama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serukan para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman. Karena itu sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud. Bentuk kasih sayang seorang muslim dengan muslim lainnya diceritakan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kasih sayang itu harus ditebar kepada siapapun saja, termasuk kepada binatang sekalipun. Diceritakan seorang berkata, wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing, lantas aku menyayanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan seekor kambing, jika engkau menyayanginya maka Allah akan menyayangimu. Rasulullah mengucapkan 2 kali. Barang siapa yang menyayangi meskipun seekor sembelihan, maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Konsekuensi menyayangi adalah disayangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Begitu juga tidak disayangi Allah orang-orang yang tidak sayang kepada manusia. Sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, semua kami pengasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya, tetapi kasih sayang itu bersifat umum. Yang ketiga, orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedang ia mempunyai keluarga. Kelompok ketiga penghuni surga adalah orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedang ia mempunyai keluarga. Ada pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kelompok ini.
Sungguh, seseorang dari kalian yang mengambil tali lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan hasil menjual kayu itu, lebih baik ketimbang dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya ataupun menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ada berita gembira untuk orang yang lemah dan miskin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia, tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maka aku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras kikir dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu, orang miskin akan lebih dahulu 500 tahun masuk surga ketimbang orang kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dahulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Sesungguhnya sehari di sisi Allah Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Sahabat sang pengembara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 golongan yang akan menempati surga sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk salah satu dari golongan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.